di rumah melalui atau online saat ini. Kita boleh bersyukur karena pernyataan Tuhan dalam kehidupan kita, menyertai kita dalam segala hal, dan bahkan kekuatan, kesehatan diberikan kepada kita sampai kita boleh berada di tempat kita karena kemurahan Tuhan. Yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan menjawab firman Tuhan, pertama-tama saya akan memperkenalkan lagi, ya. Nama saya Pendeta Muda Martin Lodeng Tenis, dipercayakan untuk melayani gereja cabang dari Pengharapan di Landak, khususnya Landak, ya. Namanya GBI Pengharapan cabang Jalau Belangiran. Kurang lebih 45 sampai 50 km dari tempat tinggal kami, ya. Dan saya akan percaya bahwa jemaat Tuhan tempat ini setiap minggu mendoakan kami. Bersyukur untuk itu. Memiliki seorang istri, ya. Kemudian dikaruniai 3 orang anak, 2 putri dan 1 anak laki-laki. Yang pertama Joyce yang sedang sekolah kelas 2 SMA, dan yang kedua Jacqueline itu kelas 5 SD, dan yang ketiga itu baru TKB, dan tahun depan dia akan masuk ke kelas 1. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-27 dengan silih berganti. Saya akan membaca ayat 22, Bapak Saudara akan membaca ayat yang ke-23, dan kita silih berganti mencapai firman Tuhan ini sampai ayat yang ke-27. Dalam perikop yang ditentukan LAI bagi kita atau dalam Alkitab kita, yaitu Mara dan Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. 2, 3. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah senantiasa menyertai umat Tuhan, memberikan perlindungan yang baik bagi mereka. Allah menginisiasi sendiri atas penyertaan Tuhan itu sendiri. Allah mau supaya bangsa ini sesuai janji yang diucapkan kepada atau dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang menjadi berkat.
Kita tahu bahwa bangsa ini adalah, atau umat ini adalah umat pilihan Tuhan. Dan bahkan di dalam Ulangan pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 menyatakan bahwa bangsa ini adalah biji matanya Tuhan, sangat dilindungi dan sangat dipelihara oleh Tuhan. Namun kita tahu juga bahwa bangsa ini adalah dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, suka memberontak. Tetapi ternyata Allah tetap memberikan perlindungan kepada mereka. Dan salah satunya ketika mereka menyeberang sungai atau menyeberang Laut Teberau. Sebelum mereka menyeberang 3 hari perjalanan mereka boleh sampai ke Laut Teberau. Dan setelah mereka menyeberang 3 hari lama lagi mereka boleh berjalan di padang gurun. Suatu peristiwa yang terjadi di sana bahwa yang dicatat dalam Alkitab kita yaitu di Mara dan di Elim. Dan dalam pembacaan kita ini mereka sedang mengalami yang namanya krisis, yaitu yang dibutuhkan oleh mereka tidak didapati di Mara selama perjalanan mereka. Kebutuhan utama yang mereka inginkan atau yang menjadi kebutuhan utama manusia adalah air. Kita tahu bahwa tubuh kita 70%-nya dari air. Air menjadi salah satu hal penting dalam setiap kehidupan kita manusia. Namun mereka tidak mendapatkan air yang baik. Dikatakan dalam bagian ini bahwa di Mara airnya asin, airnya pahit. Karena mungkin di padang itu ada air, tetapi oleh karena berbagai macam proses dari alam, air itu tidak dapat dikonsumsi. Yang harus dinikmati adalah air yang tawar, yang dapat dikonsumsi oleh mereka. Kita akan melihat bersama-sama ada 3 hal penting dalam perlindungan Allah bagi umat pilihannya. Yang pertama, Allah tetap melindungi bangsa Israel. Kenapa Allah tetap melindungi bangsa Israel? Oleh karena janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa mereka akan menempati tanah perjanjian. Di dalam peristiwa itu, bangsa ini, umat ini protes kepada Tuhan. Mereka datang kepada Musa dan berseru, berteriak, bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Kenapa engkau membawa kami ke tempat ini supaya kami akan mati di sini? Apakah tidak ada lagi tempat lain? Mungkin seperti itu. Atau mungkin mereka sudah menikmati kenyamanan di tanah Mesir pada waktu itu. Segala sesuatu disiapkan maksudnya. Ketika mereka keluar dari tempat itu, semuanya berubah. Kenyataan pahit mereka harus terima. Persediaan air mereka tidak mendapatkannya. Tetapi yang menarik dalam bagian ini bahwa Allah tetap melindungi dan bekerja di situ. Bangsa ini setelah menikmati perjalanan dan bahkan mereka menikmati sukacita yang besar seharusnya karena pembebasan Allah kepada mereka. Suatu mukjizat yang besar yang mereka terima waktu itu ketika menyeberang Laut Teberau. Suatu mukjizat yang terjadi di sana. Seharusnya bangsa ini tetap taat dan bersyukur atas hal itu. Tetapi dalam waktu yang singkat, mereka melupakan itu. Mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Mara berarti pahit. Mara berarti ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Mereka berteriak kepada Tuhan melalui Musa.
Apa reaksi bangsa ini ketika menghadapi persoalan itu? Mereka bersungut-sungut, berteriak. Dalam bahasa atau terjemahannya, ya, bersungut-sungut itu bisa diterjemahkan demikian: mengucapkan kata-kata kasar sambil membandingkan keadaan sebelumnya dengan nada emosi dan marah. Artinya mereka marah, mereka protes, bukan hanya sekedar protes, tetapi mereka marah, membandingkan apa yang mereka dapatkan di Mesir dengan apa yang didapatkan di padang gurun. Tetapi Allah ingin supaya bangsa ini belajar taat kepada Tuhan, belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada mereka, atas pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Marah melambangkan kepahitan dan dosa yang disebabkan karena rasa kecewa, kesulitan-kesulitan, sakit penyakit, bahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi mungkin dalam kehidupan kita. Tidak terlepas dari semua itu. Bangsa ini harus belajar taat kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Pelindung. Yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun dengan demikian, dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi setiap persoalan kita, hidup, baik itu kekecewaan, kepahitan yang lain, sakit penyakit, janganlah kita bereaksi yang berlebih, yang terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kita mencoba mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, dan bahkan menyalahkan Tuhan. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Karena yakin dan percaya bahwa Allah tetap melindungi umatnya dan bahkan kita sampai saat ini dalam segala situasi. Yang dalam Tuhan, saya percaya bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang spesial. Dan kita di sini yang hadir dan bahkan yang sedang mengikuti ibadah online, kita adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Karena Allah yang telah memilih kita untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Bagian yang kedua, bukti perlindungan Allah atas bangsa Israel. Melalui tindakan Musa, apa yang dilakukan Musa? Ketika bangsa ini datang dan berseru, berteriak, marah pada Tuhan. Suatu teladan yang baik, seorang pemimpin yang baik, yang memberikan contoh kepada kita. Musa hanya datang dan berseru kepada Tuhan. Secara manusia ketika mungkin diperhadapkan dengan itu, sepintas mungkin dia marah, tetapi dia menahan semua itu. Dia tidak bereaksi yang berlebih, tetapi dia datang dan menyerahkan kepada Tuhan segala perkara itu. Musa hanya datang dan berdoa kepada Tuhan, berteriak memohon pertolongan Tuhan. Karena Musa tahu bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan solusi, jalan keluar bagi persoalan ini. Bisa saja Musa memakai kehendaknya sendiri, karena Tuhan sudah memberikan kuasa kepadanya. Tongkat yang ada di tangannya, salah satu contoh. Dia bisa pakai itu untuk membuat air itu menjadi tawar dan bisa diminum. Dan ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul laut Teberau, laut Teberau terbelah. Bisa saja dia pakai itu, tetapi dia melepaskan itu semua, tinggalkan. Dia tidak memakai itu, dia hanya berharap kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan kita tetap berharap kepada Tuhan. Ganti sungut-sungut kita, ganti protes kita
dengan bersyukur kepada Tuhan. Musa memberikan contoh yang baik kepada kita. Dan bahkan Tuhan memberikan solusi di dalam peristiwa itu. Air yang tadinya pahit, kini menjadi manis. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Di dalam ayat yang 25 bagian B. Tuhan menunjukkan kepadanya Musa sepotong kayu sebagai sarana dalam pemilihan air itu. Yang pahit itu. Di dalam Alkitab kita mencatat bahwa air yang awalnya pahit, ketika dilemparkan kayu itu ke dalam air itu menjadi manis. Bukan tawar. Air menjadi manis, bukan tawar. Yang dibutuhkan bangsa Israel pada waktu itu adalah air yang tawar, yang dapat dinikmati, diminum, yang layak dikonsumsi. Tetapi ini lebih daripada itu. Air itu manis. Luar biasa karya Tuhan dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi bangsa Israel. Artinya bahwa apa yang bangsa ini harapkan lebih dari ekspektasi mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Kayu melambangkan dalam konteks Mara, melambangkan salib Kristus. Melalui salib Kristus, ketika Yesus menderita, taat sampai mati di kayu salib, Dia menjadikan pahitnya dosa, membayar itu semua dengan tubuhnya terpaku, diubah menjadi manisnya karya keselamatan yang kita peroleh sampai saat ini. Sehingga terjadilah penebusan, janji Allah bagi seluruh, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia. Dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melalui apa? Melalui karya Allah, melalui karya Yesus di atas kayu salib dalam penebusan umat manusia. Air juga mengingatkan kita pada peristiwa ketika pelayanan Tuhan Yesus yang pertama kali dilakukan adalah perkawinan di Kana. Ketika perkawinan di Kana, mereka kehabisan anggur yang harus dihidangkan oleh tuan pesta kepada tamu undangan. Tapi ketika mereka juga mengalami persoalan, kehabisan, dan Yesus sendiri mengubah air menjadi anggur. Halnya sama seperti ketika bangsa ini mengalami mengalami kepahitan karena air yang tidak bisa diminum. Allah memberikan mereka sesuatu yang baik, terbaik, bukan baik, terbaik. Air yang tawar menjadi manis. Air yang asin, maksudnya air yang asin menjadi manis, bukan tawar, tetapi manis. Lebih daripada itu. Kita diingatkan bahwa Kristuslah yang dapat memberikan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah, persoalan yang kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Saya akan percaya bahwa setiap kita yang hadir maupun yang ada di rumah tidak terlepas dari persoalan. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita lepas dari setiap persoalan. Bahkan setiap persoalan masalah itu ada dalam kehidupan kita untuk menguji iman kita. Sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan. Sejauh mana pengharapan kita kepada Tuhan. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berharap kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan hidup, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar.
Yang kasih dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27 ada janji atas pemeliharaan Tuhan dalam kelimpahan untuk umat pilihan. Yang pertama, bahwa bangsa ini harus hidup dalam ketaatan. Allah ingin tahu sejauh mana bangsa ini taat kepadanya. Sehingga Allah memberikan peraturan-peraturan untuk ditaati, dijalankan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah berjanji dalam bagian ini bahwa jika mereka sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan, menuruti setiap peraturan-peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, maka Allah tidak akan menimpakan segala penyakit atau peristiwa yang terjadi di Mesir ketika Allah memberikan 10 tulah kepada bangsa itu. Dalam bagian ini juga, di dalam ayat 26b, Allah mendeklarasikan dirinya. Dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab akulah Tuhan yang menebus engkau. Sebab akulah Tuhan yang menyelamatkan engkau. Ada janji pemeliharaan Tuhan. Ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada bangsa itu. Dan tentunya kepada kita semua yang percaya kepadanya. Bahwa mereka akan menikmati kelimpahan dan perlindungan daripada Tuhan. Sakit penyakit tidak akan ditimpakan lagi seperti di Mesir, kepada orang-orang Mesir pada waktu itu. Dalam perlindungan Tuhan juga, kita dapat melihat di dalam Matius 11 ayat 28. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, dan bahkan Yesus mengajak setiap kita, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Artinya bahwa akan Allah siap menerima kita. Setiap permohonan kita, setiap persoalan kita, setiap pergumulan kita. Yang dulunya pahit, diganti dengan manis. Karena Tuhan akan senantiasa memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bangsa Israel ini ternyata Allah menuntun mereka dalam ayat 27 untuk menikmati kelimpahan karena perlindungan Allah bagi mereka. Setelah mereka tidak jauh dari Mara, Allah membawa mereka ke tempat yang bernama Elim. Di situ disediakan segala sesuatunya. Karena Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Ada 12 mata air yang cukup untuk ke-12 suku Israel. Ada 70 pohon korma yang dapat mengenyangkan kebutuhan mereka juga. Yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntun mereka dan menyediakan tempat yang penuh dengan berkelimpahan di Elim. Elim adalah tempat pemeliharaan, di sana Tuhan menyediakan seperti yang disebutkan tadi. Dalam hubungannya dengan penebusan, maka di Elim melambangkan kepastian janji Allah. Akan pemeliharaan serta perlindungan bagi umat pilihan Tuhan, termasuk kita semua, untuk hidup dalam berkat Tuhan. Dua belas mata air mengingatkan kita kepada ke-12 suku Israel, dan juga ketika Yesus sebelum mulai pelayanannya dan memilih ke-12 rasul, supaya akan menjadi pemberita-pemberita Injil
Dan sampailah kepada kita mendengarkan firman Tuhan dalam keselamatan dan janji Tuhan bagi umat semua. Juga mengingatkan kepada kita ketika Allah mengutus ke-70 murid disebar ke berbagai tempat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan ketika kita menikmati setiap berkat daripada Tuhan, pakailah waktu kita untuk menyampaikan karya Tuhan. Menyampaikan bahwa Allah akan senantiasa melindungi. Allah sudah memberikan keselamatan bagi setiap orang dalam pribadi Yesus. Supaya kita menikmati setiap berkat Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan. Bangsa ini diajar untuk taat. Dan kita juga diajar untuk taat. Berbahagialah mereka yang bukan mendengarkan saja, tetapi melakukan firman. Bapak terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip seorang hamba Tuhan yang berkata demikian. Tidak ada berkat tanpa ketaatan. Tidak ada penyertaan tanpa ketaatan. Tidak ada kebaikan tanpa ketaatan. Tidak ada kesempurnaan tanpa ketaatan. Tidak ada pemeliharaan tanpa ketaatan. Allah pasti akan menepati janjinya bagi setiap kita. Bagi setiap mereka yang berjuang untuk taat dan melakukan firman Tuhan. Allah akan tetap menyertai dalam segala hal. Seperti sebuah syair yang berbunyi begini. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji tetapi Dia berjanji memberikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan saat nyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Artinya bahwa perlindungan Allah bukan berarti kita terlepas dari persoalan hidup. Tetapi Allah berjanji akan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan untuk kita melewati, menghadapi setiap persoalan hidup kita. Perjalanan bangsa Israel di padang gurun melambangkan juga perjalanan kita dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan kita, jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah mencari kambing hitam. Mungkin kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Jangan pernah itu. Ganti kepahitan kita, ganti sungut-sungut kita itu dengan ucapan syukur dan doa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menyertai, memberikan kekuatan untuk kita jalankan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami baca dan merenungkan bersama-sama. Tidak sempurna dalam penyampaian saat ini, tapi hamba percaya bahwa Tuhan akan menyempurnakan dengan pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, memberikan pemahaman, pengertian kepada setiap kami untuk memahami firman Tuhan, dan terlebih daripada itu kami melakukannya
dalam setiap kehidupan kami, Allah Pasari. Karena kami senantiasa belajar untuk hidup taat, bersyukur kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa, haleluya, amin.